Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu Maria Setima Pasaribu. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, mempersiapkan diri, berdoa, dan menyiapkan buku dan juga catatan kalian masing-masing. Selamat mendengarkan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini pokok pembelajaran kita yang akan kita bahas adalah gereja yang kudus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, supaya siswa mampu menjelaskan arti dan makna gereja bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang kedua, siswa melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan sifat-sifat gereja, memperkokoh kesatuan gereja dalam keanekaragaman, menonjolkan sifat-sifat merakyat, membela yang lemah, bersifat kenabian, dan membebaskan. Adapun pokok-pokok materi yang akan kita bahas, yaitu judul besarnya adalah gereja yang kudus. Yang pertama, perwujudan gereja yang kudus dibagi tiga. Yang pertama adalah gereja yang kudus, yang kedua gereja yang kelihatan, yang ketiga Kristus sebagai kepala gereja. Lalu bagian yang kedua adalah gereja yang kudus menurut kitab suci. Perwujudan gereja yang kudus. 1. Gereja yang kudus. Gereja yang kudus berarti gereja yang menjadi perwujudan kehendak yang maha kudus, yang mempersatukan manusia dalam kekudusannya. Kekudusan gereja disebabkan oleh kekudusan Kristus yang telah mendirikannya. Hal tersebut dilihat dari korban Yesus Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya, serta dilanjutkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Gereja yang kudus adalah umat Allah atau bangsa pilihan Allah yang kudus berdasarkan persekutuan Kristus. Gereja yang kudus dalam pengertian yang universal adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dan Roh itu pula yang telah dibaptiskannya menjadi anggota tubuh Kristus. Baiklah adik-adik sekalian, di sini ada 3 buah gambar yang akan kita amati bersama. Mari adik-adik semua mengamati dan juga mengaitkan gambar tersebut pada judul materi kita hari ini. Yang kedua adalah gereja yang kelihatan. Gereja yang kelihatan yaitu gereja Tuhan yang memiliki satu bentuk yang tampak dalam satu organisasi eksternal yang melalui gereja mengatakan diri. Gereja menjadi nampak dalam pengakuan dan perbuatan, dalam pelayanan firman dan sakramen-sakramen, serta dalam organisasi dan pemerintahan gereja secara eksternal. Yang ketiga, Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Gereja terdiri dari orang-orang yang dipanggil oleh Allah melalui Kristus yang mengumpulkan gerejanya dengan firman dan rohnya. Oleh sebab itu, Yesus Kristus adalah kepala gereja dan jemaat sebagai anggotanya. Yesus Kristus sebagai kepala gereja juga karena ada banyak gereja yang memiliki berbagai macam perbedaan karakteristik. Untuk menyatukan perbedaan tersebut, maka gereja harus mempunyai seseorang yang mampu berwenang untuk menyatukan perbedaan itu. Bagian yang kedua adalah gereja yang kudus menurut kitab suci.
Perumpamaan tentang lalang di antara gandum tertulis dalam Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Kutipan kitab suci di atas menunjukkan bahwa pada saatnya nanti gandum akan dibawa ke lumbung sang tuan, sedangkan ilalang akan dikumpulkan lalu dibakar. Gandum menunjukkan sesuatu yang berguna dan kudus, sedangkan lalang menunjukkan sesuatu yang tidak berguna, maka harus dimusnahkan atau dibakar. Sama seperti manusia yang baik akan dikuduskan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu harus selalu menguduskan dirinya sebagai perwujudan bahwa ia adalah gereja yang kudus. Baiklah adik-adik sekalian, sebagai kesimpulan yang dapat kita pahami bersama dalam materi kita ini, bahwa gereja yang kudus adalah gereja yang mempersatukan manusia dalam kekudusannya. Gereja yang kudus dipandang sebagai tanda gereja yang benar. Kisah hari Pentakosta mengingatkan kita akan adanya relasi antara Roh Kudus dan gereja. Roh Kudus merupakan jiwa gereja. Gereja merupakan tubuh Kristus dan Yesus adalah kepalanya. Maka tubuh semestinya harus memiliki jiwa. Gereja itu kudus bukan karena jasa-jasanya, tetapi karena adanya Roh Kudus yang menghidupinya. Baiklah adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, demikianlah yang dapat Ibu paparkan pada pagi hari ini. Adik-adik juga dapat melihat atau lebih mempelajari materi kita ini mengenai sifat gereja yang kudus di buku paket Anda masing-masing. Sekian dan terima kasih.